Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Faris Ahmad, NIM 210100290. Mata kuliah Analisa Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan UAS. Nomor 1, jelaskan bagaimana customer journey dapat membantu perusahaan dalam memahami perilaku konsumennya. Berikan ilustrasi kasus untuk mendukung jawaban Anda. Manfaat customer journey bagi perusahaan. 1. Identifikasi pain point. Dengan memetakan customer journey, perusahaan dapat menemukan hambatan yang dialami konsumen, seperti proses pembelian yang rumit atau layanan purna jual yang buruk. 2. Peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan memahami titik kontak atau touch point, perusahaan dapat meningkatkan kualitas interaksi pada setiap tahap, seperti menyediakan panduan produk yang jelas. 3. Personalisasi. Data dari customer journey memungkinkan perusahaan menawarkan solusi atau promosi yang relevan sesuai kebutuhan konsumen. 4. Optimalisasi strategi. Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya ke area yang memiliki dampak besar terhadap keputusan pembelian. Ilustrasi kasus contoh bisnis perumahan. Misalkan perusahaan pengembang properti di Buana Lestari ingin memahami perjalanan calon pembeli rumah di Kota Lubuk. Tahapan customer journey dan implementasinya. 1. Awareness atau kesadaran. 2. Consideration atau pertimbangan. 3. Decision atau keputusan. 4. Purchase atau pembelian. 5. Post purchase atau purna beli. Dengan memetakan customer journey, Buana Lestari dapat memahami perilaku calon pembeli, memperbaiki kelemahan pada titik tertentu atau seperti pelayanan penjualan, serta membangun pengalaman positif yang meningkatkan loyalitas pelanggan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2. Dalam konteks perilaku konsumen, mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami pengaruh budaya? Berikan contoh dampaknya terhadap strategi pemasaran global. Pemahaman terhadap pengaruh budaya sangat penting dalam perilaku konsumen karena budaya mencakupi nilai, norma, adat istiadat, dan kebiasaan yang membentuk cara pandang, preferensi, dan keputusan konsumen. Pentingnya memahami pengaruh budaya. 1. Menyelaraskan pesan. Pesan pemasaran yang tidak sesuai dengan budaya lokal dapat dianggap tidak relevan atau bahkan ofensif. 2. Mengatasi hambatan. Pemahaman budaya membantu perusahaan mengidentifikasi potensi hambatan seperti preferensi konsumen terhadap produk lokal dibandingkan impor. 3. Meningkatkan daya saing. Produk yang disesuaikan dengan nilai budaya lokal lebih diterima oleh konsumen, menciptakan keunggulan kompetitif. 4. Menghindari krisis. Kesalahan budaya dapat merusak reputasi perusahaan secara global. Contoh dampak budaya terhadap strategi pemasaran global. 1. Perbedaan simbol dan warna. Dalam budaya barat, warna putih sering melambangkan kesucian dan pernikahan, sementara di sebagian besar budaya Asia Timur, putih dikaitkan dengan duka dan pemakaman. Dampak strategi. Perusahaan seperti Coca-Cola menyesuaikan warna, kemasan, dan desain iklan agar tidak menyinggung nilai budaya lokal di Asia Timur. 2. Preferensi rasa. Contoh, McDonald's di India menawarkan menu khusus seperti McLo, Tiki Burger atau berbasis kentang, dan menghindari daging sapi karena sapi dianggap suci dalam budaya Hindu. Dampak strategi. Penyesuaian ini memungkinkan McDonald's tetap relevan dan diterima di pasar lokal tanpa bertentangan dengan nilai-nilai budaya. 3. Iklan dan humor. Humor yang lucu di satu negara bisa dianggap tidak sopan di negara lain. Sebagai contoh, iklan dengan tema satir mungkin
berhasil di negara-negara seperti Inggris, tapi kurang efektif di negara Asia yang cenderung lebih konservatif. Dampak strategi, perusahaan global seperti P&G membuat iklan yang berbeda di setiap negara untuk mencerminkan norma budaya setempat. 4. Kebiasaan konsumsi. Di Jepang, budaya minum teh hijau sangat kuat, sehingga Starbucks menawarkan matcha latte untuk memenuhi selera lokal. Dampak strategi, penyusuan produk ini membantu Starbucks mengintegrasikan budaya lokal ke dalam penawaran globalnya. Dengan memahami pengaruh budaya, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumennya, mengurangi resiko kesalahan komunikasi, dan menciptakan pengalaman merek yang positif di berbagai pasar global. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Berikan contoh nyata bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran visual. Berikut adalah contoh nyata bagaimana strategi visual mempengaruhi persepsi konsumen. 1. Apple, desain minimalis yang premium. Strategi visual, Apple menggunakan desain yang minimalis dalam produk. Warna dominan putih dan abu ditambahkan logo yang sederhana namun ikonik, menciptakan kesan modern, elegan, dan premium. Dampak pada persepsi konsumen mengasosiasikan Apple dengan teknologi inovatif, kualitas tinggi, dan status sosial yang eksklusif, meskipun ada banyak produk serupa dengan harga lebih rendah. 2. Coca-Cola, konsistensi warna dan identitas merek. Strategi visual Coca-Cola mempertahankan warna merah menyala, font tulisan yang unik, dan logo yang konsisten selama lebih dari 1 abad. Iklan visual mereka sering menonjolkan kebahagiaan, persahabatan, dan momen kebersamaan. Dampak pada persepsi konsumen, warna merah dikaitkan dengan energi dan kegembiraan, sehingga konsumen menganggap Coca-Cola sebagai merek yang membawa kesenangan. Konsistensi visualnya juga menciptakan pengenalan merek yang kuat secara global. 3. McDonald's, warna dan desain toko untuk menarik emosi. Strategi visual McDonald's menggunakan warna merah dan kuning di logo dan interior restorannya. Secara psikologis, merah meningkatkan nafsu makan, sedangkan kuning menciptakan kesan hangat dan ceria. Dampak pada persepsi konsumen merasakan bahwa McDonald's adalah tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk bersantap, terutama bagi keluarga dan anak. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.